Hai teman-teman. Jadi di video ini aku akan membahas tentang keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Keragaman lingkungan alam dan masyarakat adalah salah satu aspek yang penting dalam memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Sejak zaman purba hingga era modern, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam telah membentuk kebudayaan dan pola hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam video ini akan dibahas tentang keragaman lingkungan alam, persebaran awal manusia modern di dunia, serta bentuk keragaman masyarakat dunia yang meliputi aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, bumi menyimpan berbagai bentuk keragaman. Hutan yang lebat, sabana luas, lembah curam, dan gunung menjulang adalah sedikit contoh keragaman tersebut. Di tempat penuh keragaman itulah manusia hidup dan mencari penghidupan. Manusia dengan kemampuan adaptasinya mampu bertahan dan membentuk masyarakat di lingkungan yang beragam tersebut. Sebelum aku akan menjelaskan tentang materi yang kita pelajari, yuk kenalan dengan kondisi lingkungan alam di dunia yang kita tinggali saat ini. Lingkungan alam di dunia yang kita tinggali memiliki beberapa benua, yaitu yang pertama, benua Asia. Benua Asia merupakan benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data Worldometers per 25 Februari 2024, jumlah penduduk Asia setara dengan 59,22% dari total populasi di dunia. Posisi geografis, benua Asia terletak pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat sampai 170 derajat bujur timur. Dengan luas sekitar 44 juta kilometer persegi, benua Asia menjadi benua terluas di dunia. Luas benua Asia hampir sepertiga luas daratan di bumi. Benua Asia terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Selanjutnya ada benua Amerika. Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Luas benua Amerika sekitar 42.057.100 km persegi. Posisi geografis Amerika berada pada 170 derajat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Sebelah utara benua Amerika berbatasan dengan Laut Arktik dan Pulau Greenland. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik bagian selatan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Benua Amerika secara geografis terbagi atas 4 kawasan, yaitu kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Benua Afrika. Afrika dikenal sebagai benua yang memiliki banyak kenampakan alam berupa gurun. Posisi geografis benua Afrika terletak pada 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Oleh karena letak posisi geografis tersebut, benua Afrika dilalui garis khatulistiwa. Sebagian besar wilayah benua Afrika beriklim tropis. Luas benua Afrika sekitar 30,29 juta kilometer persegi. Benua Afrika terdiri atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Selanjutnya benua Eropa. Nama Eropa diambil dari nama dewi dalam mitologi Yunani, yakni Europa. Benua Eropa
merupakan benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas sekitar 10,35 juta kilometer persegi. Posisi geografis benua Eropa terletak pada 35 derajat sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Batas benua Eropa dan benua Asia yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Berdasarkan perbedaan kondisi fisik dan budayanya, Eropa dibagi menjadi 4 kawasan yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Dan yang terakhir ada benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di antara benua-benua lainnya. Luas benua Australia sekitar 8,9 juta kilometer persegi. Dataran terluas di benua Australia menjadi satu bentuk negara. Wilayahnya mencangkup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia bagian selatan dan Samudra Pasifik. Posisi geografis benua Australia terletak pada 10 derajat sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat sampai 153 derajat bujur timur. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang keragaman lingkungan alam dan dunia? Jadi, lingkungan alam dunia berbagi menjadi beberapa zona ekologis yang sangat beragam. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari perbedaan iklim, topografi, flora, fauna, serta sumber daya alam yang ada di setiap benua. Beberapa contoh keragaman lingkungan alam di dunia antara lain, yang pertama ada iklim dan topografi. Jadi, setiap benua memiliki iklim yang berbeda-beda. Di Afrika misalnya, terdapat iklim gurun yang ekstrim di bagian utara, sementara di bagian selatan terdapat iklim tropis. Di Asia, terdapat iklim monsun yang mempengaruhi pola hidup masyarakatnya, terutama di negara-negara seperti India, Indonesia, dan Jepang. Di Eropa, iklim Mediterania dan subarktik mendominasi berbagai daerah, sementara di Amerika, keberagaman iklim dari tropis hingga kutub utara juga mencerminkan keragaman ekologis yang sangat tinggi. Kedua ada flora dan fauna. Jadi keanekaragaman flora dan fauna di setiap benua juga sangat mencolok. Misalnya, di Australia terdapat sejumlah spesies unik seperti kanguru, koala, dan platypus yang hanya ditemukan di sana saja. Sementara itu di Amerika Selatan, hutan hujan Amazon memiliki ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Di Asia, kawasan Himalaya kaya akan spesies flora dan fauna yang hanya dapat ditemukan di daerah pegunungan tinggi. Dan yang ketiga ada sumber daya alam. Setiap benua juga memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang berbeda-beda. Afrika kaya akan mineral dan tambang seperti emas, berlian, dan minyak bumi. Sumber daya alam Asia terfokus pada pertanian yang subur dan perikanan. Sementara Amerika Utara dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah dalam bentuk minyak, gas alam, dan hutan yang luas. Oke teman-teman, jadi topik selanjutnya adalah persebaran awal manusia modern di dunia. Manusia modern atau Homo sapiens pertama kali muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu di benua Afrika. Berdasarkan penelitian ilmiah dan fosil-fosil manusia purba, terdapat beberapa teori mengenai persebaran manusia awal di dunia. Teori yang pertama yaitu teori Out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern pertama kali muncul di Afrika dan kemudian menyebar ke berbagai benua. Manusia awal meninggalkan Afrika dalam gelombang migrasi yang terjadi sekitar 60.000 hingga 80.000 tahun yang lalu, menyebar ke Asia, Eropa, Australia, dan akhirnya ke Amerika. Oke, teori yang kedua adalah teori multiregional. Teori ini berpendapat bahwa manusia modern berkembang secara bersamaan di berbagai kawasan di dunia. Meskipun ada pengaruh dari migrasi manusia purba dari Afrika, dalam teori ini Homo sapiens berkembang di Eropa, Asia, dan Afrika secara terpisah.
namun tetap memiliki persamaan genetik karena adanya pertukaran antar populasi. Dan yang ketiga adalah migrasi manusia ke benua-benua. Jadi, poin A yakni Asia dan Eropa. Manusia pertama kali migrasi ke Asia dan Eropa melalui jalur darat yang menghubungkan kedua benua tersebut. Di Asia, manusia purba tinggal di kawasan Asia Tenggara dan India. Sementara di Eropa, manusia purba berkembang di daerah sekitar Sungai Danube. Poin B, Australia. Manusia modern juga menyebar ke Australia sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu dengan menggunakan perahu atau rakit untuk menyeberangi Selat Timur. Poin C, Amerika. Migrasi manusia ke benua Amerika diyakini terjadi sekitar 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu melalui jembatan darat Beringia yang menghubungkan Asia dengan Amerika Utara. Aspek selanjutnya adalah keragaman masyarakat dunia. Keragaman masyarakat dunia mencangkup berbagai aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa bentuk keragaman masyarakat dunia yang penting. Yang pertama ada keragaman budaya. Budaya masyarakat dunia sangat-sangat bervariasi, teman-teman. Mencakup bahasa, agama, adat istiadat, seni, dan sistem kepercayaan. Misalnya, di Eropa, masyarakat memiliki berbagai bahasa seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol, serta beragam tradisi budaya dan festival. Di Asia, kita menemukan keragaman budaya yang kaya, dari budaya Jepang yang sangat berbeda dengan budaya India atau Cina. Di Amerika, budaya asli seperti budaya suku asli Amerika masih ada meskipun telah banyak terpengaruh oleh budaya Eropa. Yang kedua, keragaman sosial dan ekonomi. Masyarakat di berbagai belahan dunia juga menunjukkan perbedaan dalam struktur sosial dan pola ekonominya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, terdapat tingkat kemajuan teknologi dan standar hidup yang lebih tinggi. Sementara itu, di banyak negara berkembang seperti di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin, tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan akses terbatas ke pendidikan masih menjadi masalah utamanya. Yang ketiga, keragaman politik dan pemerintahan. Masyarakat dunia juga menunjukkan perbedaan dalam sistem pemerintahan. Beberapa negara mengadopsi sistem demokrasi seperti di Eropa Barat dan Amerika. Sementara di negara-negara Timur Tengah, banyak yang menganut sistem monarki atau pemerintahan otoriter. Negara-negara dengan sistem sosialisme seperti Kuba dan Korea Utara memiliki pendekatan pemerintahan yang sangat berbeda dengan negara-negara kapitalis. Dan yang terakhir ada keragaman agama tentunya. Agama juga merupakan aspek penting dalam keragaman masyarakat dunia. Dunia memiliki berbagai agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta kepercayaan tradisional lainnya. Keanekaragaman agama ini memengaruhi pola hidup, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap dunia. Nah, teman-teman, hasil dari materi yang kita pelajari bersama tentang keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia memiliki kesimpulan, keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia adalah kenyataan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam menciptakan keragaman budaya, pola hidup, serta struktur sosial yang unik di setiap wilayah. Dengan mempelajari keragaman ini, kita dapat lebih memahami bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam, serta bagaimana masyarakat dunia berkembang dalam berbagai konteks seperti geografi, budaya, dan sejarah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai keragaman ini demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan global. Baiklah teman-teman, itulah materi keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia di video kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir. See you on the next vlog. Thank you dan sampai jumpa lagi.